Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Perantauan menghadirkan kisah-kisah hikmah luar biasa, penuh misteri, inspirasi, dan pelajaran hidup. Ayo pastikan untuk subscribe, like, dan share. Saya doakan semoga mendapatkan keberkahan hidup, kebahagiaan, dan rezeki yang lancar. Amin. Yuk, mari kita simak ceritanya. Siti, seorang TKW dari Indonesia, menghadapi tuduhan kejam saat bekerja di rumah majikannya di Riyadh. Dituduh menggunakan ilmu santet, ia menjadi sasaran ritual gelap yang justru berbalik menyerang majikannya sendiri. Bagaimana Siti bertahan menghadapi fitnah, ketakutan, dan kekuatan mistis di rumah yang penuh rahasia itu? Saksikan perjuangan penuh iman dan keberanian yang akan menggugah hati Anda. Sebelum kita mulai, mari kita bersama bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan menuliskan sholawat di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Cahaya Perantauan agar terus mendapat cerita inspiratif lainnya. Saya mendoakan Anda yang mendengar cerita ini diberikan pahala berlimpah dan rezeki yang lancar. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bab 1. Awal perjalanan Siti. Siti menatap langit malam yang penuh bintang dari jendela pesawat yang membawanya ke Riyadh, Arab Saudi. Hatinya bergetar, bukan karena keindahan bintang, melainkan karena beratnya meninggalkan keluarganya di desa kecil di Jawa Timur. Ia teringat wajah ibunya yang memeluknya erat sebelum keberangkatan, dengan mata penuh air mata dan doa yang tak henti diucapkan. Perjalanan ini bukan sekadar langkah mencari nafkah, tetapi perjuangan untuk masa depan keluarga yang bergantung pada dirinya. Saat tiba di Bandara Riyadh, udara gurun yang panas menyambutnya. Rasa gugup mulai menguasainya ketika ia melihat sosok perempuan berjubah hitam dan bercadar berdiri di antara kerumunan orang. Perempuan itu adalah UMM Khalid, majikannya. Tanpa senyum, UMM Khalid melambaikan tangan, memberi isyarat agar Siti segera menghampirinya. "Cepat, jangan lambat," katanya dalam bahasa Arab yang dingin, membuat Siti langsung merasa kecil dan tidak diinginkan. Rumah majikannya adalah sebuah villa megah dengan dinding tinggi yang menutupi segala yang ada di dalamnya. Saat memasuki rumah itu, Siti disambut oleh kemegahan yang membuatnya kagum sekaligus takut. Lampu-lampu kristal menggantung di langit-langit, dan lantainya bersih hingga berkilauan. Tapi suasana hati para penghuni rumah itu jauh dari kemewahan yang terlihat. UMM Khalid memperkenalkan Siti kepada suaminya, Abu Khalid, pria bertubuh besar dengan sorot mata yang tajam dan penuh kecurigaan. Tanpa basa-basi, ia hanya berkata, "Kamu harus bekerja keras. Jangan buat masalah." Hari-hari awal Siti dipenuhi tantangan. Ia harus bangun sebelum fajar untuk menyiapkan makanan, membersihkan rumah yang besar, dan menjaga anak-anak majikannya. Meski begitu, ia tetap bekerja dengan penuh semangat, mengingat betapa besar harapan keluarganya di rumah. Namun, tidak semua penghuni rumah memperlakukannya dengan buruk. Anak-anak Abu Khalid, Khalid kecil dan Salma, mulai menunjukkan ketertarikan padanya. Mereka menyukai masakan Indonesia yang ia buat dan sering meminta Siti untuk mengajari mereka beberapa kata bahasa Indonesia. Momen-momen kecil ini menjadi pelipur lara di tengah kelelahan fisiknya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa minggu, UMM Khalid mulai memperhatikan hal-hal aneh di rumah. Gelas yang Siti cuci sering ditemukan pecah tanpa sebab. Sapu yang disandarkan di sudut ruangan berpindah tempat ke tengah ruang tamu. Abu Khalid menjadi marah setiap kali menemukan barang-barang berantakan dan langsung menyalahkan Siti. "Apa kamu tidak tahu cara bekerja? Atau kamu sengaja membuat masalah?" bentaknya suatu malam. Siti hanya bisa tertunduk, berusaha menahan air mata. Semakin lama, kejadian aneh itu makin sering terjadi. Lampu kamar yang sudah dimatikan tiba-tiba menyala sendiri, dan suara langkah kaki terdengar di lorong saat semua orang sedang tidur. UMM Khalid mulai jatuh sakit, sering mengeluh pusing dan merasa lemas. Abu Khalid mulai menatap Siti dengan sorot mata yang semakin tajam, seperti menuduhnya sebagai sumber masalah di rumah itu. Di dalam hati, Siti merasa takut dan bingung. Ia bertanya-tanya, apakah ini pertanda bahwa ia tidak diterima di rumah ini? Atau ada sesuatu yang lebih gelap sedang terjadi? Suatu malam, Siti berusaha melupakan ketegangan dengan menatap bulan dari jendela kecil kamarnya. Ia teringat pada nasihat ibunya, "Jangan pernah berhenti berdoa, Nak. Dimanapun kamu berada, Allah selalu bersamamu."
Siti menggenggam tasbih pemberian ibunya dan mulai berdoa dengan air mata mengalir di pipinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk bertahan, apapun yang terjadi. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini baru permulaan dari perjalanan berat yang akan ia lalui di rumah ini. Esok paginya, saat Siti sedang mengepel lantai ruang tamu, ia mendengar Abu Khalid berbicara dengan seseorang di telepon. Suaranya rendah, tetapi cukup jelas untuk didengar. Aku yakin ini bukan kebetulan. Dia pasti membawa sesuatu dari Indonesia. Kita harus memastikannya. Kata-kata itu menusuk hati Siti, membuatnya semakin yakin bahwa ia tengah berada di pusaran kecurigaan yang bisa menghancurkan hidupnya. Tetapi ia tidak tahu bahwa cobaan yang lebih besar sedang menunggunya. Bab 2, Tuduhan Ilmu Santet. Hari itu, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari Riyadh sedang membakar gurun pasir. Siti mulai merasakan tatapan Khalid yang penuh kecurigaan setiap kali ia melewati dapur atau ruang tamu. Bahkan Khalid kecil, yang sebelumnya suka bermain dengannya, mulai menjauh setelah ibunya berbisik sesuatu di telinganya. Siti merasa semakin terasing. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi perasaan tidak nyaman itu terus mengintainya, seperti bayangan gelap yang tak pernah pergi. Malamnya, Abu Khalid memanggil Siti ke ruang tamu. Ia duduk di sofa dengan wajah serius, sementara Khalid berdiri di sampingnya, memeluk kedua lengannya seolah-olah meminta perlindungan. Di atas meja, tergeletak sebuah boneka kecil dengan jarum menancap di tubuhnya. Siti tertegun. Apa ini, Siti? Suara Abu Khalid menggema di ruangan. Kami menemukannya di bawah tempat tidurmu. Apa ini salah satu trik santetmu untuk mencelakai keluarga kami? Tubuh Siti gemetar. Saya tidak tahu apa-apa, Tuan. Demi Allah, saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Suaranya bergetar, tetapi ia tetap mencoba menjaga ketenangannya. Khalid mendengus, jangan bohong. Semua kejadian aneh di rumah ini dimulai sejak kamu datang. Gelas pecah, barang-barang berpindah tempat, dan sekarang aku jatuh sakit tanpa sebab. Itu semua bukan kebetulan. Siti merasa seperti ditikam dari berbagai arah. Ia ingin membela diri, tetapi kata-katanya tersendat. Ia tahu bahwa apapun yang ia katakan akan sia-sia. Abu Khalid akhirnya berdiri dan menatapnya tajam. Aku sudah memanggil seorang tabib. Dia akan memeriksa rumah ini besok. Kalau dia menemukan bukti bahwa ini ulahmu, jangan harap kau bisa bertahan di sini. Keesokan harinya, tabib itu datang. Ia adalah pria tua berjubah putih dengan tas kecil berisi benda-benda aneh. Ia berjalan mengitari rumah dengan langkah pelan, sambil membaca doa-doa dalam bahasa Arab yang terdengar menyeramkan. Ketika ia sampai di kamar Siti, ia berhenti sejenak dan memejamkan mata, seolah-olah merasakan sesuatu. Energi gelap ini sangat kuat, katanya, membuat Abu Khalid semakin yakin. Pusatnya di sini, di kamar ini. Siti hanya bisa berdiri terpaku di sudut ruangan. Air matanya sudah mengalir. Tetapi ia menolak menunjukkan kelemahannya. Demi Allah, saya tidak melakukan apapun, katanya lirih. Tabib itu hanya meliriknya dengan sinis. Energi ini tidak mungkin muncul sendiri. Dia membawa sesuatu dari negaranya. Santet mereka terkenal kuat. Abu Khalid mengangguk setuju, sementara Khalid hanya menatap Siti dengan jijik. Setelah tabib pergi, Siti kembali ke kamarnya yang kini terasa seperti penjara. Ia berlutut di atas sajadahnya, menangis dengan isak tertahan. Ya Allah, jika ini adalah cobaan MU, kuatkan aku. Jangan biarkan aku hancur oleh fitnah ini. Hatinya terasa berat, tetapi ia tahu bahwa hanya doa yang bisa menjadi pelindungnya saat ini. Di luar kamar, ia mendengar Khalid berbicara dengan suaminya, kita harus segera menyingkirkannya sebelum rumah ini hancur sepenuhnya. Namun, sebelum Abu Khalid sempat bertindak lebih jauh, sesuatu yang aneh terjadi. Di tengah malam, suara keras terdengar dari ruang tamu, seperti benda besar jatuh ke lantai. Siti terbangun dan berlari keluar, hanya untuk menemukan Abu Khalid tergeletak di lantai, memegangi kepalanya yang berdarah. Di sebelahnya, sebuah cermin besar yang tergantung di dinding telah pecah berkeping-keping. Khalid berdiri tidak jauh darinya, menjerit histeris. Ini pasti ulahnya, teriaknya sambil menunjuk ke arah Siti. Siti merasa tubuhnya semakin lemas. Fitnah itu kini berubah menjadi ancaman nyata.
dan ia tahu bahwa rumah ini tidak lagi aman baginya. Tapi di dalam hatinya, ia bertekad untuk bertahan. Ia tahu bahwa kebenaran suatu hari akan terungkap, tidak peduli seberapa gelapnya situasi saat ini. Bab 3. Rahasia ritual di ruang bawah tanah. Suasana rumah semakin mencekam setelah insiden cermin pecah di tengah malam. UMM Khalid terus menuding Siti sebagai biang kerok, sementara Abu Khalid tampak semakin tegang. Suara gaduh dan langkah kaki terdengar setiap malam, seolah-olah rumah itu sedang dikepung oleh sesuatu yang tak kasat mata. Siti merasa seperti hidup di tengah perang, bukan hanya melawan tuduhan yang menghancurkan dirinya, tetapi juga melawan sesuatu yang lebih gelap yang menghantui rumah itu. Pada suatu malam yang dingin, Siti tidak bisa memejamkan mata. Ia duduk di atas sajadah, berusaha menemukan ketenangan melalui doa. Namun, suara langkah kaki yang berat terdengar dari lorong, semakin mendekat ke kamarnya. Hatinya berdebar kencang. Pintu kamarnya berderit sedikit, tetapi tidak ada siapapun di sana. Setelah beberapa saat, ia mendengar pintu ruang bawah tanah dibuka perlahan. Rasa penasaran dan takut bercampur menjadi satu. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Siti memutuskan untuk menyelinap keluar dari kamarnya. Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti suara yang membawanya ke pintu ruang bawah tanah. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia melihat Abu Khalid bersama seorang pria berjubah putih yang dikenalnya sebagai tabib. Mereka berlutut di tengah ruangan, dikelilingi lilin-lilin menyala dan asap dupa yang mengepul. Abu Khalid membaca doa-doa dengan suara yang dalam dan penuh intensitas, sementara tabib memegang seikat rumput dan mencipratkan air ke sekeliling ruangan. Namun, ada sesuatu yang salah. Siti melihat mereka tidak hanya melakukan ritual pembersihan rumah, tetapi juga sesuatu yang lebih menyeramkan. Di tengah ruangan, terdapat boneka kecil yang mirip dengan yang ditemukan di bawah tempat tidurnya. Namun kali ini ada nama Siti yang tertulis di kain kecil yang melilit boneka itu. Hati Siti hancur. Mereka tidak hanya menuduhnya tanpa bukti, tetapi juga berusaha mencelakainya dengan cara mereka sendiri. Tiba-tiba, angin kencang seperti muncul entah dari mana, meniup lilin-lilin hingga padam. Abu Khalid dan tabib tampak panik. Pria berjubah itu mulai membaca mantra dengan suara gemetar, tetapi suara keras seperti gemuruh menggema di ruangan. Abu Khalid terjatuh ke lantai, memegangi dadanya sambil berteriak kesakitan. Tabib itu juga mundur dengan wajah pucat pasi, seperti melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Melihat kekacauan itu, Siti merasa campuran ketakutan dan keberanian. Ia melangkah masuk ke ruangan itu, membaca doa dengan suara lantang. Abu Khalid dan tabib menatapnya dengan pandangan terkejut, tetapi Siti tidak peduli. Apa yang kalian lakukan ini salah. Allah tidak akan membiarkan kejahatan seperti ini menang, teriaknya sambil terus membaca doa. Perlahan, suasana ruangan mulai tenang, dan Abu Khalid berhenti mengerang. Setelah beberapa saat, tabib itu menggelengkan kepala dengan wajah yang dipenuhi keringat. Aku tidak bisa melawan ini. Ini bukan kekuatan biasa, katanya sambil bergegas meninggalkan rumah, meninggalkan Abu Khalid yang terkapar lemah di lantai. Siti tetap berdiri di sana, memandangi Abu Khalid yang terlihat ketakutan. Kalian salah menuduhku, katanya pelan tetapi tegas. Aku tidak membawa santet ke rumah ini. Aku hanya membawa doa dari keluargaku. Abu Khalid tidak berkata apa-apa. Ia hanya menundukkan kepala, seolah menyadari bahwa segala hal buruk yang terjadi di rumah itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Siti meninggalkan ruang bawah tanah dengan hati yang berat. Meski ia berhasil menghadapi ritual gelap itu, ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Kebenaran harus terungkap. Tetapi apakah majikannya mau mengakui kesalahan mereka? Ataukah ini hanyalah awal dari cobaan yang lebih besar? Malam itu, Siti kembali ke kamarnya. Ia duduk di tepi tempat tidur, menggenggam tasbihnya erat-erat. Hatinya bergetar, tetapi ia tahu bahwa ia harus bertahan. Doa adalah satu-satunya kekuatan yang ia miliki, dan ia percaya bahwa selama ia berpegang teguh pada imannya, ia tidak akan terkalahkan oleh kegelapan apapun. Di luar kamarnya, rumah itu kembali sunyi, tetapi bagi Siti, pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bab 4, Kesadaran Keluarga Majikan. Setelah kejadian malam itu, rumah UMM Khalid dan Abu Khalid terasa berbeda. Suasana mencekam yang sebelumnya menyelimuti setiap sudut ruangan seolah-olah menghilang. Namun, Siti tidak merasa lega.
Ia tahu bahwa majikannya belum sepenuhnya mempercayainya, meskipun ritual gelap mereka sendiri telah berbalik menyerang mereka. Abu Khalid mulai jarang berbicara dan lebih sering mengurung diri di kamar. Sementara Khalid terlihat lebih gelisah dari biasanya, seperti seseorang yang menyimpan rahasia besar. Pada suatu pagi, Abu Khalid memanggil tabib itu kembali ke rumah. Namun kali ini, tabib tidak membawa lilin atau dupa seperti sebelumnya. Dengan wajah yang suram, ia hanya duduk di ruang tamu, berbicara dengan suara rendah kepada Abu Khalid. Siti mendengar sebagian dari pembicaraan itu saat sedang mengepel lantai. Energi gelap itu bukan berasal dari Siti, kata tabib dengan nada ragu. Ritual yang kita lakukan di ruang bawah tanah telah memanggil sesuatu yang seharusnya tidak dipanggil. Semua yang terjadi di rumah ini adalah akibat dari kesalahan kita sendiri. Abu Khalid terdiam lama. Jadi, kau bilang ini salahku? Tanyanya dengan suara bergetar. Tabib itu mengangguk perlahan. Kita terlalu sibuk mencari kambing hitam. Padahal, kita sendiri yang membawa bencana ini ke rumah. Mendengar itu, Siti berhenti mengepel. Hatinya berdebar. Akankah ini menjadi awal dari pembuktian bahwa dirinya tidak bersalah? Tapi ia tetap bungkam, membiarkan percakapan itu berlangsung tanpa intervensi. Pada sore harinya, Abu Khalid memanggil Siti ke ruang tamu. Khalid duduk di sampingnya, tampak enggan untuk berada di sana. Duduklah, kata Abu Khalid dengan suara lebih lembut dari biasanya. Siti menurut, tetapi ia tetap waspada. Aku ingin meminta maaf. Lanjutnya, menundukkan kepala. Kami terlalu cepat menilai. Aku sadar bahwa semua tuduhan kami salah. Kau tidak bersalah, Siti. Mata Siti berkaca-kaca mendengar kata-kata itu. Terima kasih, Tuan, katanya pelan, menahan emosi yang meluap di dadanya. Namun, ia tahu bahwa permintaan maaf itu tidak datang dari hati Khalid. Perempuan itu tetap memandangnya dengan tatapan dingin, seolah-olah masih ada dendam yang belum selesai. Kau boleh menerima maaf kami, tapi kau tetap harus lebih berhati-hati. Jangan membuat masalah lagi, kata Khalid dengan nada tajam. Meski permintaan maaf itu terasa setengah hati, Siti mencoba untuk tetap bersyukur. Setidaknya, kebenaran mulai terungkap, meskipun sebagian dari mereka masih enggan mengakuinya. Malam itu, Siti kembali berdoa dengan penuh syukur, meminta agar sisa waktunya di rumah ini berjalan damai. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa kepercayaan penuh dari keluarga majikan belum sepenuhnya ia dapatkan. Esok harinya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Khalid tiba-tiba memanggil Siti ke dapur, meminta bantuan untuk memasak. Itu adalah pertama kalinya Khalid berbicara tanpa nada kecurigaan. Meski terkejut, Siti menjalankan tugasnya dengan senyuman. Aku tahu aku belum sepenuhnya percaya padamu, kata Khalid tiba-tiba. Tapi aku melihat bagaimana kau melindungi kami di malam itu. Mungkin aku salah menilaimu. Ucapan itu menjadi titik balik bagi Siti. Meski Khalid tidak mengatakannya secara langsung, Siti tahu bahwa sedikit demi sedikit, kepercayaan itu mulai tumbuh kembali. Ia merasa lega, bukan hanya karena tuduhan terhadapnya mulai hilang, tetapi juga karena ia telah menunjukkan bahwa kebaikan hati dan doa lebih kuat dari kebencian dan fitnah. Kini, ia hanya berharap agar bisa menyelesaikan masa kontraknya dengan damai, membawa pulang pelajaran berharga dari cobaan ini. Namun, di balik semua itu, Siti tidak pernah melupakan ruang bawah tanah yang menjadi saksi dari ritual gelap yang hampir menghancurkan hidupnya. Bagi Siti, tempat itu adalah pengingat bahwa kebaikan dan keimanan adalah pelindung terbaik dalam menghadapi kegelapan, apapun bentuknya. Bab 5, kembali ke kampung halaman. 2 tahun berlalu sejak Siti pertama kali melangkahkan kaki ke rumah besar itu. Meski awalnya penuh dengan ketegangan, konflik, dan tuduhan, hubungan Siti dengan keluarga majikan perlahan membaik. Khalid, yang sebelumnya penuh kecurigaan, kini mulai memandang Siti dengan hormat, bahkan sesekali meminta pendapatnya tentang masakan atau urusan rumah tangga. Abu Khalid pun lebih sering tersenyum ketika bertemu Siti, meskipun sorot matanya tetap mengandung sedikit kekakuan. Di minggu terakhir kontraknya, Siti mulai mengemas barang-barangnya. Ia memasukkan pakaian sederhana dan hadiah kecil dari keluarga majikan ke dalam koper tua yang ia bawa dari Indonesia. Namun, di sela-sela kesibukan itu, hatinya dihantui kenangan akan cobaan berat yang ia hadapi di rumah ini. Semua rasa sakit, ketakutan,
dan air mata terbayar oleh kenyataan bahwa ia telah membuktikan dirinya, tidak hanya sebagai pekerja yang setia, tetapi juga sebagai pribadi yang kuat. Pada malam terakhir sebelum keberangkatannya, Siti duduk di teras rumah, menatap bintang-bintang di langit Riyadh yang sama seperti malam ia pertama tiba. Abu Khalid menghampirinya, membawa secangkir teh hangat. "Siti," katanya pelan. Suaranya mengandung nada yang sulit diartikan. "Aku ingin kau tahu bahwa apa yang terjadi dulu itu adalah kesalahan kami. Kami terlalu cepat menilai. Terima kasih telah bertahan." Siti hanya tersenyum kecil, menahan haru. "Saya hanya melakukan yang terbaik, Tuan," jawabnya. Keesokan paginya, mobil keluarga Abu Khalid mengantar Siti ke bandara. Khalid kecil dan Salma, yang dulu menjauh darinya karena bisikan Khalid, sekarang menangis sambil memeluk Siti erat-erat. "Jangan pergi, Mbak Siti. Nanti kami tidak bisa makan enak lagi," kata Salma dengan isak tangis. Khalid berdiri di belakang mereka, terlihat enggan untuk menunjukkan emosi, tetapi Siti bisa melihat sorot matanya yang penuh penghargaan. "Semoga perjalananmu selamat," katanya pelan, sebelum berbalik masuk ke mobil. Perjalanan pulang ke Indonesia terasa seperti mimpi bagi Siti. Ia tidak menyangka bisa melalui semua cobaan di rumah itu. Saat pesawat mendarat di Surabaya, hatinya berdegup kencang. Ia membayangkan wajah ibunya yang tersenyum menunggunya di pintu rumah, dan aroma tanah desa yang selalu ia rindukan. Dengan koper di tangan dan tasbih yang selalu menemani, ia melangkah keluar dari terminal bandara menuju pelukan keluarganya. Ketika tiba di rumah, suasana haru langsung menyambutnya. Ibunya menangis sambil memeluknya erat, sementara adik-adiknya mengitari koper tuanya, mencari oleh-oleh yang ia bawa. Namun, lebih dari sekadar hadiah, Siti membawa pulang kisah perjuangannya yang tidak ternilai. Di hadapan keluarganya, ia menceritakan semua yang ia alami, tuduhan kejam, ritual gelap, hingga keajaiban doa yang melindunginya. Beberapa minggu setelahnya, Siti memulai usaha kecil di desanya. Dengan tabungan hasil kerjanya, ia membuka warung makan sederhana yang menjual masakan khas Indonesia dan Timur Tengah. Usahanya cepat menarik perhatian banyak orang, tidak hanya karena rasa masakannya, tetapi juga karena kisahnya yang menginspirasi. Nama Siti mulai dikenal sebagai perempuan tangguh yang mampu menghadapi badai dengan kepala tegak dan hati yang penuh keimanan. Di suatu sore, Siti duduk di warung kecilnya, menatap senja yang perlahan memudar di ufuk barat. Ia tersenyum, merasa damai dengan kehidupannya kini. Meski bayangan rumah megah di Riyadh dan ruang bawah tanah yang gelap itu sesekali melintas di pikirannya, ia tahu bahwa semua itu telah menjadi bagian dari masa lalunya. Siti memilih untuk fokus pada masa depannya, dengan satu pelajaran yang selalu ia ingat, tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kebaikan hati dan keimanan yang tulus.